Selamat berjumpa kembali sahabat Merkuri, apa kabar? Saya Aldi Susanto yang siap untuk memandu Anda bersama para narasumber di Dialog Solusi SDM kita pagi ini ya. Dan seperti biasa saya sudah ketamuan bahasanya. Saya sudah hadir di studio. Ada Bu Novianing Tiastuti, CEO dari MSI. Apa kabar, Bu Novi? Alhamdulillah, pagi Mas Aldi, sahabat Merkuri juga ya, dimanapun selamat berada. Pagi. Iya. Dan selain itu, narasumber tamu kita ini ada Pak Yohanes Kurniawan, betul ya Pak ya? Betul, selamat Ya. pagi Pak Aldi. Selamat pagi. Pagi Pak. Sehat Pak Yohanes? Puji Tuhan sehat, Puji Mas Tuhan, Aldi. sehat. Nah. Oke. Pak Yohanes ini adalah HR Advisor PT Parama Semesta Medika. Ya. Ha. Ini kalau PT-nya ini kan banyak orang nggak kenal ya. Ini, Tapi kalau disebutkan brandnya gitu mungkin orang kenal ya. Apa ini ini Pak? PBF, jadi pedagang besar farmasi, distributor Oh iya. obat-obatan. Iya. Oh distributor ini ya, Parama Semesta Medika. Iya kan ada Oke. medika-medikanya. Iya. Biasanya nyambungnya ke obat ya. Enak kalau sakit, tinggal Iya. minta obat apa. Tapi Pak Yohanes ngerti ya, kok dikai lorong untu dikai Pak pasti ngerti ya Pak ya. Nggak ngerti. Nggak- Loh nggak ngerti wong beliau HR kok. Iya, makanya. Iya. Tanggung jawabnya apoteker sama dokter. Tanggung jawabnya apoteker sama Iya. dokter. Pedagang besar farmasi. Kantornya di mana Pak? Lokasinya kantornya persisnya di Malang. Oh, Gitu. Kantor pusatnya di Malang. Kantor pusatnya di Malang, cuman distribusi obatnya ini sudah ke seluruh apotek-apotek yang ada di Jawa Timur ya Pak ya. Dua-dua, ethical OTC atau cuman OTC? Semuanya. Ha, Oke. Semua gitu. Iya, Kita handle sekitar 1.800 item obat. Obat Ya, OTC maupun betul. ethical ya. Ya, Oke. semuanya ada. Biasanya kalau yang gini-gini kan adanya di share ya. Oh, Ngantornya kan di share. Ini nggak ngantor di share ya enggak ya? Ada ngantor di Sier. Enggak ya. Oh. iya. Nggak boleh sebut tuh, apa mereknya ya obatnya itu gitu macam-macam. Enggak ada, tuh? karena nggak ada, kan macam-macam. 1.800 item. Iya. Jadi iya. kita kayak Karena kalau PBF ya. perusahaan itu biasanya distributor gitu loh. Nah, jadi yang didistribusi ini ya 1.800. Jadi kalau mau nyebutin merek mantap 1.800 Mantap, yang Iya kayak orang wiritan gitu ya. Parama Semesta Medika, tapi memang PT-nya itu ya? Iya, PT-nya itu. Iya. Sudah cukup lama kah PT ini ada? PT-nya 7 tahun. Nah, PT ini berkembang karena awalnya dari sebuah apotek yang cukup gede Di Malang? Malang, Apotek Kawi. Oh, Nah, Apotek Kawi ini karena ini yang Arema. Wah, Kalau saya bonek, ayo. Oh, itu kawan ya. saya ya Arema, Pak. Oh, Cuman sudah kalah, Rek. pindah Dua rek satu bonek. ini. Pindah rek bonek sekarang. Pindah bonek KTP-nya sekarang. sudah dijadikan L ini KTP-nya. Jadi kalau Parama sendiri berdiri sejak 7 tahun yang 7 lalu, tahun yang basically-nya itu Dari apotek. apotek Kawi gitu Betul. ya. Kemudian apoteknya masih ada tapi? Masih ada. Masih ada ya? Nah, untuk mendistribusi apotek itu daripada apoteknya cuman Jual retail jual gitu. di apotek saja ya kenapa nggak beli jualan sebagai skala distribusi Iya. dan kemudian jualan ke seluruh Coverage-nya apotek. sampai mana aja sekarang Pak? Paling ujung timur Banyuwangi Pak gitu ujung timur Banyuwangi ya kita ada hampir di semua kota yang remote ya Pak ya Remote ya. kabupaten itu Tapi ada. heavy-nya masih di Jawa Timur ya? Fokusnya memang di Jawa Timur. Fokusnya memang di Jawa Ya, Timur. fokusnya Jawa Timur. Surabaya aja yang besar gini nggak masuk kok kita. Memang fokusnya di kota-kota yang remote Oh Kediri, gitu. Kediri, Jember, Banyuwangi. Berarti ini Pak Yohanes dari Malang ini? Enggak. Sehari-hari saya ada di Surabaya. Oh, Gitu. dari tadi yang nggak masuk itu maksudnya gimana? Nggak ada kantor cabangnya gitu? Nggak ada kantor cabangnya ya sebulan 3 atau 4 kali saya ke Malang. Oh, nah kalau di sini Pak Yohanes tinggal di mana? Maksudnya? Guna. Oh bukan, itu rumah ya? Rumah, Oh jadi nggak ngantor ya? Kerjanya remote Pak. Kerjanya remote. Dulu iya. kok enak Bapak Zaman ini. sekarang gitu. 2023. Oh iya. Sejak kapan Pak? Sejak COVID kah? Sejak COVID Atau enggak sih. sebelum itu memang Sebelum itu memang ya konsepnya memang, begitu? Desainnya memang untuk remote gitu. Oke. Karena kan memang sudah ada staff HR sendiri di situ, tinggal kita arahkan, tinggal sebulan 4 kali saya ke Malang untuk ngasih assignment kayak gitu, Oke. penugasan lah. Bulan 4 kali. Malang, Surabaya nggak ada. Tapi beberapa kota yang lain yang ada kalau boleh disebutkan misalnya, Jember ada. Ada. Oke. Nah, itu kan kita cuma naruh sales, Pak. Hmm. Nah, salesnya nanti tinggal order via aplikasi
via oke, WA. oke. Nah itu nanti tinggal obatnya kita kirimkan. Ya, iya. Beberapa teman di perusahaan yang lain itu saya tanya ketika COVID kan gila-gilaan naiknya ya. Sekarang udah mulai Normal kembali. Nah, kalau diomong turun enggak Pak, normal. Di tempatnya Pak Yohanes juga seperti itu ya. Oh mantap Pak, COVID itu kita sampai tembus 3-4 kali Omsetnya ya. omset. Iya. Tapi Bapak tidak berharap COVID berkelanjutan dong. No. Soro Pak. Iya. Duitnya banyak, tidak bisa apa-apa tolak-tolak itu ya percuma ya. Nggak bisa kemana-mana. Oke. Baik, terima kasih perkenalannya. Sukses selalu untuk Parama Semesta Medica Pak Yohanes. Terima kasih. Tapi hari ini kita akan ngobrol soal onboarding experience. Apa mana gitu? Onboarding itu Iya, ya. Biasanya onboard tuh di pesawat ya. Iya, apa ini kerja di pesawat atau naik pesawat atau apa ini kita ini? Iya, jadi ini sebenarnya adalah istilah yang biasa dipakai kalau teman-teman HR Mas Aldi, yang bahasa lainnya itu orientasi gitu loh. Jadi kalau ada karyawan baru, dia setelah diterima bekerja supaya kemudian bisa beradaptasi dengan tugas-tugasnya, maka dia memasuki masa orientasi. Nah, orientasinya ini kalau kita mau bahas bukan hanya karyawan yang baru, jadi newbie gabung di perusahaan, tetapi juga mereka yang menduduki posisi baru karena habis dipromosi, kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan, karena kalau misalnya ini tidak dilakukan dengan baik, jadi proses onboarding ini tidak dilakukan dengan baik, maka itu tadi karyawan yang akan bekerja itu paling gampangnya itu tidak mendapatkan gambaran tentang apa yang harus dikerjakan, terus rasa tujuan terhadap pekerjaan itu loh, itu tuh nggak dapat gitu loh Mas Aldi. Seperti itu. Jadi karena itu maka proses ini perlu dilakukan dengan baik supaya kemudian ketika orang ini diharapkan masuk kerja dengan tadi misalnya punya basic potensi, itu bisa cepat bisa adaptasi, termasuk orang yang dengan tugas-tugas barunya karena promosi gitu. Berarti ini bukan hanya karyawannya saja, tapi atasan langsungnya juga harus ikut mengawasi begitu ya program atasan langsung onboarding sama ini ya. juga ada beberapa pihak terkait dengan proses adaptasi, karena kalau kita bicara karyawan baru, dia kan selain dengan bagiannya, dia juga akan berinteraksi dengan bagian-bagian lain. Jadi atasan-atasan di bagian yang lainnya itu pun kalau misalnya biasanya masuknya barengan, itu akan ada orientasi di mana semua bagian itu akan memperkenalkan divisinya itu tugasnya apa, interaksinya apa, seperti itu, sehingga orang jadi tahu, oh nanti kalau pekerjaanku seperti ini berhubungannya dengan bapak itu, urusannya apa dengan ini, kayak gitulah. Seperti itu, termasuk juga teman-teman HR karena dia yang memanage programnya ini gitu ya. Meskipun bukan sepenuhnya di HR, karena nanti sudah diserahkan ke atasan di masing-masing bagian dan juga mentor-mentor yang ditunjuk gitu Mas. Gitu. Ya, sedemikian pentingnya ini karena kalau program ini bisa efektif, tentu manfaatnya orang kan selalu apa sih manfaatnya kok aneh-aneh pakai onboarding segala macam. Nah, apa manfaat yang bisa bagi karyawan dan juga perusahaan gitu. Oke, jadi bagi karyawan dulu lah yang paling gampang, dia jadi dapat gambaran yang lebih komprehensif terhadap apa yang harus dia kerjakan. Dengan begitu dia lebih mudah menjalankan tugas-tugas barunya menjalankan gitu tugas. Terus kalau orang menjalankan tugas itu kan harus feel-nya itu harus dapat gitu ya, tujuan atas pekerjaannya itu harus dapat. Jadi keterikatan terhadap apa yang dia kerjakan itu harus dapat juga gitu. Jadi manfaatnya itu antara lain kalau bagi karyawan gitu. Terus dia mempermudah tadi. Kalau bagi perusahaan tentunya adalah ini loh Mas, seringkali itu kalau kita bicara proses rekrutmen, keberhasilannya proses rekrutmen itu kan sebenarnya diukur dari bagaimana orang ini akan bertahan lama di perusahaan gitu. Nah, ini adalah juga bagi perusahaan bahwa memastikan bahwa karyawan itu tingkatan overnya tidak tinggi karena ketidakpahaman atau ketidakjelasan dari apa yang harus dia lakukan. Seperti itu di awalnya gitu ya. Terus proses rekrutmen itu kan proses yang sebenarnya kalau mau dapetin satu orang aja, kalau misalnya level staff itu prosesnya bisa harus 3 bulan sebelumnya gitu kan ya. Prosesnya sebulan. Terus ada orang yang masih harus resign dari pekerjaannya. Terus ada proses yang mereka harus urus-urus sampai kemudian join dan sebagainya. Nah itu kan prosesnya panjang. Terus biayanya mahal, melibatkan banyak orang gitu kan. Nah ini kan biaya sebenarnya. Bayangkan gitu. kalau itu udah keluar semua terus ternyata nggak awet gitu ya. Nggak awet, terus kemudian dapatnya nggak pas, yang kayak gitu. Nah ini kan juga kaitannya dengan efektivitas dari proses rekrutmen. Betul. Begitu. Jadi supaya rekrutmennya tuh prosesnya nggak sia-sia dan segala apa yang dilakukan di dalam proses itu antara lain. Ya oke. Pak Yo mau nambahkan? Silakan.
Iya, jadi kalau Onboarding kita ngomong experience. proses onboarding ini, itu kita nyiapinnya itu justru sebelum karyawan masuk. Oh gitu ya. Oke. Jadi ada istilahnya pre-onboarding. Itu kita sudah mulai nyiapin, mulai dari nyiapin kalau misalnya itu karyawan level staff ya disiapin meja kerjanya, disiapin laptopnya, disiapin kepleknya, ya kan? Terus nyiapin dokumen-dokumen administrasi kayak formulir BPJS, formulir nomor rekening gajinya dia nanti ada di mana, NPWP-nya di mana. Nah itu disiapin justru ketika karyawan itu belum datang di hari pertama. Oke. Soalnya kalau kita siapin itu di hari pertama dia masuk, kan seolah-olah kita ini kayak gak ada persiapan gitu ya. Betul. Nah prinsipnya itu ketika kita orang HR itu pakai prinsip COAT. Nah ketika onboarding itu COAT itu code gitu ya kita istilahnya ya. Code ini C-nya itu kita ngomong tentang culture. Jadi budaya perusahaan itu yang disosialisasikan. Jadi benar Bu Novi tadi ketika menyampaikan karyawan baru itu ketika masuk itu harus dikenalin sama yang namanya culture perusahaannya. Iya. Supaya mereka juga nggak salah menempatkan diri, mereka nggak salah untuk positioning jabatannya ini ada di mana, apa yang harus dilakukan. Kemudian objektif. C-nya itu culture, O-nya itu objektif, tujuan kerjaannya ini apa. Oke. Tujuan kerjaannya dia ini direkrut untuk apa, targetnya ini disampaikan. Terus A itu administratif, administratifnya itu yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Apa aja. Dan yang T itu kita ngomong tim. Oh, Jadi tim. ketika karyawan onboarding itu masuk, jangan lupa kita juga harus nyiapin karyawan yang eksis. Teman-teman, Yang jadi terutama yang jadi timnya timnya dia ya. betul, Oke. yang akan relate ke Yang akan relate ke jabatannya karyawan baru dia. ini. Oke. Nanti akan ada karyawan baru masuknya per minggu depan. Nah dia nanti tugasnya seperti ini, minta tolong disambut ya. Nah itu jadi kalau karyawan baru ini masuk, ujuk-ujuk istilahnya orang Surabaya kan ujuk-ujuk gitu ya. Iya. Kaget Mak betunduk gitu ya. duduk gitu. Nah ini kan yang lama lagi sopo iki. Nah, kan betul. jadi nggak enak terimanya. Betul. Gitu. Nah itu kira-kira gambaran bahwa harus disiapin pre-nya pada saat diterima dan sampai kapan namanya onboarding ini ya biasanya 1 hari sebelum ini untuk nyiapin pada hari H. Hari pertama dia H+1 terus seminggu, sebulan, 3 bulan kan ada karyawan masa percobaan ya. Iya. 3 bulan. Biasanya kalau probation 3 bulan lah ya. Kalau probation Iya. gitu. Tapi walaupun tidak probation, kita juga mesti mengevaluasi dia di bulan pertama, bulan ketiga, Oke. bulan ke-6, setahun. Nah, supaya apa? Intinya supaya karyawan baru itu ketika masuk merasa diterima. Kita ngerekrut orang yang tepat tapi tidak masuk dengan cara yang baik. Itu juga Bisa tidak ini ya, Iya. nggak efektif ya. betul. Emang Apalagi banget, culture-nya langsung murat marit ya. Karena kan apalagi kalau kita ngerekrutnya pro hire, begitu masukin pro hire itu kan berarti dia punya culture di tempat Sebelumnya. Nah, itu yang kemudian masuk sini berusaha membawa culture di tempat sebelumnya, ternyata nggak cocok. Nah, itu. Iya, oke. Kalau boleh tahu, meskipun Pak Yu di Parama ini advisor ya, artinya memang pure advisor atau sebenarnya bagian dari perusahaan juga, cuman Bagian dari perusahaan, Bagian cuman dari perusahaan. saya tidak masuk ke operational HR. Oke. Jadi lebih banyak memberikan advice ke mereka. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu berapa jumlah karyawan di Parama? Nggak banyak ya pastinya. Nggak banyak, cuman 45-an ya. 40 untuk cover Jawa Timur ya. Cover Jawa Timur. Sudah sama sales, gudang, kurir kita kerjakan sendiri. Gitu. Tetapi yang menarik ya Bu Novi ya, kalau dari model perusahaan Parama ini kan karena tempatnya berjauhan begitu ya. Nah itu bentuk onboardingnya gimana ya? Oh, karyawan harus masuk ke Datang Pusat gitu dulu, ke maksudnya. Malang dulu, orientasi dulu. gitu. orientasi dulu untuk kenalan sama 1.800 produk kita. Produknya. Kenalan sama kita jualan ini ya. Ada barang yang sifatnya JOT yang ada pentolnya itu. Nah, ada obat-obat yang memang mereka nggak harus jualan di apotek, tapi bisa jualan di toko-toko biasa. Iya. Kayak Antangin gitu kan.
Iya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh iya. Terus kadung. Tapi tidak apa-apa kok. Boleh. apa-apa, Untuk nggak memudahkan orang memahami, Memahami, boleh. Oh, boleh. Nggak iya. masalah, boleh. Nggak Ya, apa-apa. merek-merek Ya. obat yang ada di istilah kita ada di warung. Ya, Nah, ya, itu ya. mereka nggak harus jualan Over di the apotek. counter ya. Ha-ha. Gitu. Itu mereka boleh. Nah, itu kan mereka harus kenalan dulu sama 1.800 produk. Ya, Nah, ya, itu ya, satu. ya. Kemudian mereka juga harus kenalan sama budayanya di Parama ini seperti apa. Ya. Kayak kita menyebutnya budaya Cingli gitu ya. Budaya Cingli itu kita sampaikan ke mereka. Terus mereka juga harus kenalan mengenai prosedur administrasi tadi COAT. Nah, A-nya salah satu ini mereka harus kenalan sama yang namanya prosedur. Kalau ada order maka harus masuk di mana. Order itu bisa masuk di 2 tempat. Untuk Oh, iya, apotek-apotek iya, yang iya, kuno, iya. mereka memasukkannya via WA, Pak. Jadi nulis di kertas, Difoto. kirim via WA. Oh, masih ada yang seperti itu ya? Karena kuno, Pak. Padahal 2023 katanya itu. Iya, ada yang begitu. Tapi iya. gimana ya? memang- Bisnis-bisnis ini masih Iya. dijalankan oleh generasi-generasi yang nggak nyaman pakai aplikasi. Iya. Iya, iya. Tapi kalau yang sudah dilanjutkan ke generasi anaknya, mereka nyaman, Pak, pakai aplikasi. Gitu. Karena bisa dimonitor kan. Betul, Arah betul, pesanannya. betul. Gitu. Bisa two way traffic ya. Kalau itu kan cuma searah-searah ya, Iya. walaupun bayanan ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan ya, Bu Novi, Pak Yohanes, kita ke iklan dulu kalau begitu. Ya, oke, kita lanjutkan kembali masih membahas tentang onboarding experience. Tadi kita sudah mendapatkan banyak insight awal dari Pak Yohanes dan juga Bu Novi. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana kemudian onboarding ini diimplementasikan di era yang sekarang kata Pak Yo ini sudah 2023 bro. Gak usah kerja apot-apot. Absen bendino. Absen bendino gak penting gitu. Tapi yang penting cuan gitu. Asik itu ya. Asik gitu ya. Iya Pak ya. Gimana Bu Novi? Apa yang harus diperhatikan ketika onboarding kemudian kan bolak-balik kita juga di program ini membahas tentang generasi milenial, Gen Z gitu Iya, kan. iya, iya. Ini kan orang-orang yang gimana nih kalau di onboarding kan cocok nggak sama yang Pak Yo bilang gitu. Jangan-jangan mereka gua nggak perlu itu gitu Oh misalnya. iya. Jadi kan karena dinamika perubahan seperti tadi itu, akhirnya kan ada juga ini perusahaan-perusahaan yang remote seperti itu kan Mas Aldi. Nah berarti ini kalau sekarang, kalau dulu tuh kan onboarding itu orang harus masuk kelas gitu ya, terus ada buku atau manual yang dibuka, Betul. terus ada ujian tertulis gitu. Gitu ya. Terus apa namanya gantian apa ya orang yang memberikan informasi-informasi tadi bisa atasan berbagai macam bagian, orang HR kayak gitukah untuk berbagai macam itu tadi. Nah kalau sekarang mungkin ya sudah lebih mudah Mas Aldi, maksudnya karena itu tadi dibentuknya pasti dibentukkan ke video-video kayak gitu. Oh gitu ya, menjadi Kayak lebih gitu, ini menjadi ya. lebih Iya, iya, mudah. Jadi fleksibel pemanfaatan teknologi, terus kayak modul-modul atau materi-materi yang sifatnya dasar dan kemudian itu dijadikan dasar untuk mengetahui misalnya tentang visi misi perusahaan, value dan sebagainya, itu seringkali kan juga ada kayak post testnya gitu ya. Betul. Nah itu bisa dimasukkan ke e-learningnya mereka Oke, seperti oke, itu. oke, Jadi untuk sekalian pengenalan bahwa di perusahaan ini ada program-program yang seperti ini gitu ya. Ada learning management systemnya di mana itu juga termasuk dilakukan dan melakukannya mungkin sekarang ini tidak harus bersama-sama. Kalau dulu kan klasikal gitu Mas. Ya. Nah sekarang ini bisa individu gitu, individu terus dengan pemanfaatan teknologi seperti itu tadi, bentuknya video-video yang seperti itu tadi dan evaluasinya juga tadi karena kuisnya itu langsung udah ada jawabannya kan Mas gitu. Jadi ngerti sudah berhasil sekian persen, terus ada program yang mereka harus ikutin kan, maksudnya program itu apakah materi yang berkaitan tentang bisnis perusahaan udah dapat, materi product knowledge sudah dapat atau belum. Nah itu kan juga bisa terevaluasi dari sana. Ini sudah termasuk tentang misalnya tadi product knowledge, terus tentang pekerjaannya sendiri seperti apa. Nah itu yang bisa langsung dievaluasi gitu Mas, melalui cara-cara yang sudah lebih sesuai dengan cara anak sekarang gitu. ya. Meskipun tadi kalau beberapa industri cara kerjanya di tempat Pak Yohanes ini memang sudah remote, tetapi itu tadi tetap harus ada masa di mana mereka sama sekali nggak lepas gitu ya. Mereka datang gitu, tahu mau jenis obatnya, karena tidak semua itu sudah pengalaman ya. Betul. Ada yang mereka baru gitu ya. Jadi mereka harus ngerti kayak gitu. Termasuk proses administrasi itu kan juga harus diajarkan dari awal karena ini kalau nggak tertib ini ya
mengganggu. Oh iya, 1.800 item betul. itu bukan persoalan mudah untuk Betul ininya, gitu. adminnya. Jadi itu kan harus tepat masukinnya, terus kemudian apa ya, pokoknya nggak boleh apa ya, abai terhadap hal-hal yang seperti itu. Iya, iya. Gitu. Pak Yo, orang yang di Parama itu memang harus punya basic yang ngerti-ngerti kimia kah atau Kok kimia? Enggak, maksudnya yang obat-obatan Farmasi. ya farmasi gitu, bukan kimia, farmasi gitu. Enggak. Atau enggak ya? Enggak, sales itu justru kami nggak ada yang background farmasi sama sekali, Pak. Wah, ini menarik Gitu. ya. Terus kemudian berarti tugasnya Pak Yo ya untuk memahamkan mereka begitu ya. Orientasi ini, Pak. Orientasi, Gitu. ya. Jadi orientasi ini mereka harus kenalan sebulan sekali, Bu. Kami bukan sebulan. Setiap minggu kedua dan keempat kami kumpul. Kumpul-kumpul gitu ya. Salesnya harus Oke, kumpul. Indikator jadi pusat yang Malang. ditarik ya, yang dari mana-mana tadi ditarik Ya, gitu. didatengin kalau Ke Malang. misalnya ke Malang, betul. Kalau misalnya ada yang nggak bisa datang ya terpaksa pakai video call gitu. Karena di minggu kedua dan keempat itu kita kenalan sama item-item yang slow moving, Pak. Slow moving. Oke. Karena kalau item-item yang fast moving, wah enak, Pak. Sales-sales itu cuma jualan sing Seneng itu toh. payu tok Iya. Gitu 1.800 itu yang dijual itu cuma 40 sampai 60% tok. Lah 40% yang lain gak kejual hanya gara-gara mereka ternyata punya ya produk ini. Lah mati, Pak, kalau kayak gitu. Jadi ya mereka harus datang, kita kenalin, kita punya produk ini loh. Nah, jualannya kayak gini. Ini produk untuk substitusinya item ini. Nah, itu dilatihkan ke mereka, dikenalkan. Betul, Bu. Walaupun sudah karyawan lama, kita tetap melakukan tes sama produk-produk baru ini. Kalau dites itu harus lewat passing grade. Enggak passing grade. Tapi ini tesnya remedi. lebih apa? Ke product knowledge. Product knowledge gitu supaya mereka bisa ngenalin ke apotek-apotek Iya dong. yang mereka datengin. Ayo coba ngambil lo ini lo. Nah, item ini dijual. Kita kadang-kadang bundling, Pak. Jualannya di bundling supaya mereka juga mau memasarkan. Contoh ya, Pak ya. Ini nggak nyebut mereknya tapi nyebut itemnya. Produk-produk Habat Sauda itu mereka nggak kenal, Pak. Habatus Sauda ya. Habatus Sauda. Sauda. Itu sebenarnya buat apa Jani? Macam-macam. Tinggal kan di-include-kan di mana? Di-include-kan di obat batuk, ya jadi namanya obat apa? Habat Sauda, Habatus Sauda, kayak gitu. Nah, mereka nggak bisa jualan. Tapi kalau setelah kita kenalin, Lebih bisa mantep jual. ya, lebih mantep karena ada mereka Habatus tahu. Saudanya Betul. itu gitu. Betul. Iya. Jadi harus dikenalin kayak item-item kayak gitu itu. Nah, saya sampai sekarang ini masih memikirkan gitu, kalau dulu kita kenal ada detailer kayak gitu ya. Iya, Ini iya. beda ya kalau di pedagang Detailer besar. itu Detailer kan ke kalau ke dokter. Ke dokter ya. Kalau Kalau- yang makanya ini ya kalau yang pedagang besar farmasi itu nggak ke dokter-dokter. Ke ya? apotek-apotek. apotek, Ke apotek ya, ya, lebih ya. toko obat. Betul, ke toko Gitu. obat, apotek, ke toko-toko yang bisa jualan obat yang bebas. Nah, itu bisa kayak gitu. Iya, Nah, iya, itu onboardingnya di awal harus kita benar-benar matangkan, lolos tesnya. Iya, Gitu ya, Mbak iya, ya, harus betul. lolos tes. Ha. Nggak gitu ya. Salah info. Iya, nggak tahu satu dus isi berapa. Ya apa Iya. jualannya. Iya. Product knowledge itu tidak hanya sekedar ingredientsnya, tapi juga kemasannya kayak gimana, isinya berapa, harganya Isinya berapa. berapa, betul. Jadi banyak ya. Iya. Makanya kemudian ketika sistemnya sudah kuat, nggak peduli yang lamar itu orang dari sosial, orang dari komunikasi apa itu, oke semuanya Pokoknya ya. apal sama obat ya. Pokoknya apal sama apa dan pintar menjual. Iya, gitu iya, ya. iya. Dan kita bantu lewat aplikasi, Pak. Supaya kalau misalnya mereka butuh ngelihat stok, nah aplikasi itu kemudian menjadi bagian dari salah satu onboarding yang mereka harus lakukan. Iya, 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 supaya itu memudahkan mereka, Pak. Betul. Karena gak usah jualan, Hmm, artinya gak usah datengin apoteknya. Apoteknya bisa pesan sendiri, tapi omset kan terhitung di masuk ke dia salesnya. gitu ya. Oke. Nah, 2023 kan. 2023 iya. Ya kan nggak usah dibayangkan lagi kalau dulu sales tuh ya. Iya, iya. Ada yang kumus-kumus terus bukunya tebel lusu-lusu gitu. Lah kalau 1.800 tak tebel segini, Bu. Bentar Pak, obat apa Pak? Ini nomor 200 sekian gitu. Kalau aplikasi kan Iya. tinggal klik aja Iya. gitu Tinggal ya. search, tinggal Oke. search. Nah, kalau bicara soal generasinya karyawan ini. Di Parama sendiri sudah mulai bergeser ke
yang milenial dan anak-anak Gen Z atau masih Bersyukur campur kami, Pak. Jadi campur ya? penyeimbangan antara generasinya itu lengkap di kami. Oh, berarti masih ada yang Ada yang senior. X masih ada? Ada. Oh. Omset paling tinggi itu, Pak. Oh, justru omset paling tinggi ya? Gitu karena dedengkot ya. Iya, karena ini lama-lama yang dihandle, Bu. Iya. Dan sekali order itu besar-besar. Iya. Jadi mereka itu ya ngopeni lah istilahnya ya, ngopeni apotek lama ini supaya ya Ordernya repeat. maintain ordernya itu juga gitu. Karena apotek-apotek lama itu juga harus kita pahami bahwa nek gak didatangi itu ya gak diorder ya. Jadi order. Iya. Jadi memang tergantung iya. dari ini tadi. Betul. Nah, ini kan culture yang harus kita sampaikan ke Para sales. orang-orang baru yang masuk ke kita ya. Iya, Supaya karena mereka bisa tahu. jadi kan anak muda merasa ngapain mesti datang, wong ini bisa WA tok gitu sih, hey lewat WA kayak gitu. Oh, iya, anak iya, sekarang iya, kan iya. gitu, Betul. ngechat itu kayak semacam kita tuh sudah datang ketemu orang wis salaman kayak gitu loh. Ini kan beda gitu kan Mas ya. Untuk orang-orang yang seperti kita gitu kan beda gitu ya. Iya, betul. Menarik memang karena ternyata justru kliennya juga masih banyak yang dari X gitu ya, yang memang harus ada kunjungan, maintenance-nya jadi beda gitu ya. Berapa persen yang masih tersisa dari apotek-apotek gede-gede itu, Mas? Yang Kalau mau geser ke aplikasi, Pak. Yang mau geser ke aplikasi itu masih dari seluruh klien kami paling cuma 20%. Dikit kan? Iya. Mau geser ke aplikasi loh. Yang Iya, lain iya, iya. masih berharap untuk didatengin, Pak. Berharap untuk didatengin, disapa. Iya, Kalau iya. datang ke apotek itu mbok Jio jangan cuman ngambil order toh. Kita artinya Terus kan mesti butuh ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Sementara sales ini kan juga ada target kunjungan ya, sehari harus berapa. Kalau itu sales gitu. Iya. Kalau pergi ke apotek inget nggak cari obat yang misalnya obatnya yang racian itu kan mesti ada buku yang tebel geblek gitu tuh terus ditulis harganya berapa Iya, mili iya, gitu iya, kan iya. terus pakai pensil nulisnya Masih ada gak ya kayak gitu sekarang ya? di Sidoarjo ada Di di Sidoarjo masih ada Apotek-apotek yang belum pakai sistem ya ada pasti. pakai gitu gitu ya Karena kontrolnya dari BPOM sama Dinkes kan. Iya. Oke, menarik ya. Dan ada Bu Dina yang juga sudah mampir di perbincangan kita. Terima kasih ya Bu Dina, selamat pagi. Keefektifan onboarding experience ini bisa dilihat dalam berapa waktu? Ke Pak Yu dulu. Satuannya waktu ya. Iya. Efektivitas onboarding ini mestinya kalau berdasarkan pengalaman itu minimal kalau dia gini, tadi yang saya sampaikan. Ada karyawan-karyawan yang satu hari pagi masuk makan siang sudah ngilang loh Pak. Oh gitu Kalau ya? onboardingnya nggak masuk, setega itu loh mereka. Gitu ya? Jadi kita ngomongnya muntaber ya Pak. Ya. Muntaber. Kenapa? Mundur tanpa berita. Oh, Tiba-tiba ngilang aja gitu. Ternyata Pak Rama ini banyak ini ya, banyak akronim. Singkatan. Iya. Kalau itu saya sih Pak, bukan Pak. Nah, Iya, terus iya. kalau itu misalnya mereka stay, kita lihat besok masuk nggak besok. Kalau besok masuk, berarti jos. Kita bisa lanjutkan. Pak Yo dalam pelaksananya cukup banyak ya mengalami yang kondisi-kondisi muntaber. Enggak tadi? lah. Enggak ya. Enggak ya? enggak. tapi ada case kayak gitu Ada case. Ada case. Ada case. Cuman memang enggak banyak ya. Enggak. Di Parama enggak. syukurnya Tapi enggak banyak. mungkin Enggak di tempat- enggak ada. di- Bu sampai lah Pak. Gitu. Iya. Tapi di pengalaman Pak Yu di tempat-tempat Tempat-tempat yang lain ada. cukup Pak. Ada yang muntaber ada ya. Betul gitu. Jadi tiba-tiba menghilang setelah gajian yang pertama. Jadi efektivitasnya ya ngukurnya di-cut 1 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan. Nah itu kalau ketika kondisi sebulan terus muntaber kayak begini kok jadi kelihatan. Tapi paling enak ngomongnya lebih singkat kan. Iya. Muntaber itu lebih karena onboardingnya atau ada faktor-faktor lain juga. Campur Pak. Tapi yang paling onboarding juga cukup sangat mempengaruhi. berperan ya. Sangat Mempengaruhi. karena di situ nih kan ada proses mereka itu menerima, memahami, nyocokin gitu kan Mas Aldi gitu iya, kan. iya, Aspirasi karirku kayak gini gitu kan. Oh Iya. di perusahaan begini harapannya, Betul. Iya, values-nya perusahaan begini, value saya pribadi seperti apa gitu. Dan yang enggak cocok itu ya tadi Hilang. yang frontal itu tadi langsung muntaber muntaber itu. tadi itu. Iya, Nah, iya. kalau ngukur efektivitasnya, kan waktunya tadi sudah ya. Ngukur efektivitasnya, ini kita mesti sepakat di awal. Yang tadi COAT, O-nya itu loh. Objektifnya apa dulu? Nah, itu harus disepakati di awal.
kita harus sampaikan ke anaknya. Baru kemudian kita punya parameter yang jelas gitu ya. Betul sekali. Bapak sudah bisa jadi HRD ini, Pak. Loh, saya Lo ini sudah ini. anak apa namanya? Tinggal penugasan dari Bu Novi. Mau ke pabrik gula, apa pabrik semut. Iya. Pabrik semut. Oh jadi gitu. Iya. Jadi kalau misalnya satu hari kita tugasi, hari ini tugasmu adalah ini. Satu bulan tugasmu adalah lulus semua materi onboarding, Yeah. mulai SOP, produk, kamu harus lulus passing grade-nya 75, misalnya gitu ya Bu ya. Nah setelah 75 selesai 1 bulan, 3 bulan kasih target lagi. Nanti bulan ketiga kamu presentasi ya. Nah bukan bulan ketiga ya, 2 bulan setengah sebelum pemutusan di bulan ketiga dilanjut apa enggak. Nah 2 bulan setengah itu targetnya kamu harus presentasi ini. Presentasi, oke. Nanti 6 bulan 1 semester ya apa. Nah ngukur efektivitasnya dari situ. Dari situ. Harus jelas objektifnya di awal. Biar Oke. parameternya tadi masuk. Begitu ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita ke iklan dulu. Silakan sahabat Merkuri, Anda bisa nanya-nanya juga ke narasumber seperti biasanya di perbincangan kita ya. Melalui line telepon juga boleh 5620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 081 730 0096. Di belakang Budina ada Mbak Anggita. Terima kasih sudah berkenan mampir. Karyawan baru yang belum bisa membaur dengan budaya perusahaan biasanya membuat BT karyawan lain. Yes. Bagaimana untuk mengatasi ini? Silakan ke Pak Yu dulu, nanti Bu Novi boleh menanggapi juga. Ya ini HRD-nya yang harus aware pertama gitu ya. Gitu ya. Pasti wes. Ini kuncinya karyawan masuk itu kan ada di HRD. HRD. Sebagai bagian yang menerima. Baru second layer-nya itu adalah user. User itu adalah pengguna dari karyawan baru ini. Kenalin nggak ke karyawan lama. Itulah kenapa ketika tadi proses onboarding itu selalu ada di karyawan itu sebelum masuk itu harus disiapin orang-orang lamanya supaya tahu seperti ini. Dan itu pengaruh banget ya Pak Yu ya? Kalau kita salah ngerekrut orang, Pak, konsekuensinya karyawan baik yang lama-lama itu bisa keluar. Bisa keluar loh ya? Iya. Gak betah. Iya. Gitu kan. Ini misalnya gini yo. Iki gawane sapa sih iki? Kok cek Iya. ngelamae ngene. Congok ini kok diterima loh. Iya kan? Surabaya. Enggak apa-apa. Iya. Begitu ya. Boleh. Kalau sama saya apa enggak boleh? Boleh, wong ini talk show. Iya. Nah, itu kan yang menyebabkan kemudian culture di perusahaannya juga nggak nyaman tuh. Kayak gini kok diterima, kok iso Iya, mlebu. iya. Nah, Paling iki HRD deh Yohanes iki. Bukan Bapak tapi kan banyak Pak Yohanes yang. iya. HRD nama Yohanes banyak ya, Pak. Yang nama saya Yohanes depannya. Ya. Itu yang kemudian harus diantisipasi sama perusahaan. Ya. Satu, hiring cost itu mahal. Ya kan, Ibu Iya, Novi ya, betul. setuju ya. Kemudian kalau anaknya termasuk bandel, bertahan, orang yang lama-lama ini yang Yang nggak tahan. gak tahan. Dan akibatnya perusahaan ini kan kehilangan orang terbaiknya. Wis, Iya. gak kerja nang kene gak paten. Nah, misalnya gitu kan. Betul. Akibatnya perusahaan ini harus rekrutmen lagi, adaptasi orang baru lagi. Mahal. Nah, bagaimana lalu HRD harus memperlakukan karyawan baru yang tadi katanya nggak menyenangkan ini? Iya, bikin BT gitu ya. Nah, paling gampang orang lamanya yang kemudian sounding dengan data dan informasi yang objektif ya. Bukan karena perasaan, sampaikan ke HRD-nya, Pak, Bu, ini loh, anak lama ini menurut saya dia perlu diberi pembekalan ini sebelum masuk ke tempat kami. Nah, supaya apa? Supaya dia nanti adaptasinya, kayak misalnya contoh, staf gudang. Nah, di Parama kan juga ada staf gudang ya, Pak. Kalau lagi apotek ini masuk orderan dan pesennya pada saat satu lembar pesenannya itu 64 item dan cuma satu-satu, Pak. Kalau sudah kadung petan di gudang itu lumayan, Pak. 64 item ini. Oh gitu. Oh iyalah. Iya, itu 1.800 Mas ini Dan nyari raknya itu nggak cuma 1,5 meter setinggi mata kita, bisa sampai 3 meter, Pak. Nah kan berarti nggak ngambil, turun lagi, cuma satu item, Pak. Satu item. Nah, kalau onboardingnya nggak pas, anak-anak ini makin berat dan kemudian nggak bisa teamwork. Akibatnya anak-anak gudang yang lama, lho iki apa kok gak mari orderan sak lembar.
Ya sak lembar tapi isinya 4. Gitu. Nah, itu yang membuat kemudian teamworknya morat-marit. Iya. Gitu. Tapi kalau itu dikomunikasikan dengan baik, maka yang 4 ini sama anak lama ya nggak dikasih ke anak baru. Biar mereka latihan sama order yang selembar isi 3, isi 4. Oh. Iya kan? Nah, ini kan bagian dari kemudian mengadaptasi orang lama dan orang baru. Karena onboarding itu tidak sedang mengadaptasi anak barunya tok. Orang lamanya pun juga harus dikenalin sama situasi anak baru. Anak barunya. Oke. Bu Novi mau menambahkan? Jadi kayak tadi diceritakan, ini kita kalau ada anak baru, paling enggak kita sediakan buddy ya. Buddy program. Jadi Betul. orang pendamping yang kemudian akan membantu dia untuk beradaptasi. Bisa jadi kayak apa ya, tempat bertanya-tanya yang tidak jelas buat anak baru ini Oke, tadi atau orang oke. baru ini tadi, untuk kemudian dia yang akan menjelaskan. Nah, penjelasan dari dia ini yang nanti akan membantu dia untuk memahami kondisi-kondisi yang ada supaya tadi tuh nggak motong di tengah di depan. Seperti itu Iya. gitu ya. Jadi body ini yang kemudian juga memfasilitasi tadi itu proses antara mungkin komunikasi dengan tim atasan kepada si orang baru ini, termasuk juga nanti ke HRD-nya gitu, Mas. Buddy ini efektif, Pak. Ya. Efektif banget. Parama menerapkan itu ya. Iya. Karena dengan buddy ini kita nyebutnya kan peer learning ya, Pak ya. Sejawat. Ya. Dengan diomongi konco itu kan lebih nyaman dibandingkan diomongi atasan. Atasan, betul. Nah, buddy ini mulai mengenalkan makan siang nanti caranya gimana, ngambil nasinya ada di mana, makannya nggak boleh di gudang, nggak boleh di tempat kerja, harus di ruang makan supaya gak smoothen. Nah, ya kan. Terus buddy ini juga ngenalin, kalau istirahat siang di sini gantian. Ayo kamu mau istirahat jam berapa? Nah, gantian. Nah, ngenalin hal-hal yang non teknis tapi penting. Tapi ya penting. Iya. Nah, itu yang menentukan harus HRD ya. Artinya badinya siapa ini anak baru ini, siapa yang pendampingnya itu Penunjukan. penunjukan ya. Oh, Gitu. oke. Dan anaknya dikenalin. Nanti selama proses ini Kamu badimu akan ada ini ya. temenmu. Supaya apa? Supaya badinya juga tahu bahwa kamu akan di-coach sama ini. Itu efektif. Iya, oke. Baik. Kemudian coba saya cek dulu masih adakah pertanyaan yang lain untuk kita. Oh, ada Pak David ini, ya. Bagaimana onboarding experience bisa mengikat dan meningkatkan kompetensi sales di sebuah perusahaan? Onboarding experience bisa mengikat dan meningkatkan kompetensi. Maksudnya mungkin tapi ini kan keniscayaan ya, kalau onboardingnya bagus maka experience-nya menjadi oke dan itu otomatis dia bertahan dan Kinerjanya kinerja. oke. Gitu ya Pak Yo ya. Selama sistemnya masuk untuk membantu teman-teman yang ada di lapangan ujung tombak, mereka juga akan merasa dimudahkan toh pekerjaannya. Culture-nya bagus, sistemnya bagus, artinya tepat sesuai kebutuhan, ya mereka akan merasa bahwa oh pekerjaanku dimudahkan. Nah, ini akan membuat teman-teman yang di lapangan ini nggak cuma sales ya Pak ya. Ini menjadi merasa bahwa pekerjaannya didukung oleh perusahaan. Gitu. Ya, Bu Novi, apa yang seringkali apa yang paling mudah membuat onboarding ini tidak berjalan sesuai dengan yang sudah dibuat oleh HR? Jadi apa, kendala-kendala gitu ya? Kayak kendala gitu, nah gini kan, kadang tuh orang nyepelekan gitu loh, ya udah masuk karyawan baru ya wis lah kayak gitu, langsung disuruh kerja kayak gitu kan. Nah itu nyepelekan seperti itu gitu. Jadi nah padahal tadi itu loh, menerima anggota keluarga baru itu ya sehangat mungkin gitu loh Mas. Iya. Seperti itu. Jadi karena itu akan datang dipeluk gitu ya. Nggak usah gitu toh ya. Nah kalau lawan jenis kan ya Iya, belum apa-apa maksud sudah peluk-pelukan ya. Kayak teletabis. Emangnya teletabis gitu. Iya, jadi ya itu tadi ada pikiran-pikiran atau pemahaman-pemahaman bahwa ya apa sih yang susah gitu loh, karyawan baru toh dia mungkin sudah kerja sebelumnya gitu, sudah bagian dari perusahaan, cuman dia di bagian yang baru, mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Nah itu yang tadi itu harus ada persiapan segala macam kayak gitu. Terus ini merasa bahwa itu programnya HR gitu loh. Gitu kan, itu kan repot kalau itu tanggung jawab Yohanes tadi loh.
Mokong memang Yohanes itu. Iya, Yohanes yang sini tapi. bukan Pak Yohanes Yo, Kurniawan. bukan. Gitu. Jadi kayaknya ini tanggung jawabnya HR gitu lah. Padahal atasan, teman-teman terus kemudian orang-orang yang ada di bagian itu adalah orang yang sehari-hari ada dengan mereka gitu kan, dengan orang-orang baru ini kan. Jadi ya itu tadi apa namanya bahwa menerima anggota keluarga baru, terus kemudian ya juga harus membina mereka, membuat mereka jadi bisa lebih adaptasi dan bisa segera melakukan pekerjaan tugasnya seperti awal kayak gitu. Gitu ya. Terus tidak ada program tadi itu, nggak ada program, jadi programnya nggak terstruktur gitu kan Mas, sehingga tiba-tiba udah 3 bulan ya, api kok gak gitu ya. Ketika HR tanya gitu, ya apa itu uangmu itu misalnya sudah ini 3 bulan lo bisa niki dikapakno iki ya tidak, yes or no gitu kan. Nah karena kita tidak ada evaluasinya ya, nggak ada programnya, nggak ada evaluasinya, sehingga kita nggak tahu progresnya juga. Nggak ada benchmarknya juga, Betul. karena parameternya nggak jelas gitu. Betul, ya. kayak gitu Mas. Jadi ya itu yang harus harus diperhatikan sih. Termasuk ya itu tadi menyediakan ya wis kerja, pokoknya disuruh kerja lah kayak gitu. Kadang begitu itu. Pak Yo, kalau dari pengalaman selama ini di HRD menambahkan Bu Novi, kegagalan onboarding ini faktor-faktornya yang lain apa yang sering kali terjadi? Perubahan itu paling gampang kan dilihat dari atas ya Pak ya. Mestinya dimulai dari atas. Artinya dari sisi pimpinan sendiri harus melihat bahwa onboarding ini adalah suatu program yang strategis. Bapak bisa bayangkan ya Pak, situasinya kayak gini. Karyawan baru masuk, kemudian dia di welcome dengan baik. Misalnya dikasih perks. Perks itu kayak misalnya perangkat kerjanya dia disajikan dengan baik, satu nampan, ada bolpennya, ada kepleknya, sama yang semuanya belum siap ketika dia datang. Beda ya. Sama anaknya kemudian difoto, ceklik langsung di anak sekarang. Dinaikin di LinkedIn, dinaikin di LinkedIn, dinaikin di LinkedIn, sosial media, dinaikin di sosial media, kemudian di caption sama dia. Hari pertama kerja di Mercury FM, sudah disiapin perks kayak gini, bolpennya, kepleknya bagus, keren. Ini kan sebagian dari employer branding juga. Iya. Kemudian perusahaan kan jadi merasa employer branding kan tujuannya untuk cerita bahwa kerja di tempat ini enak loh, sehingga karyawan-karyawan baru yang bagus-bagus, calon-calon karyawan baru pengen masuk. Sehingga HRD pun juga nggak kesulitan untuk cari orang-orang bagus kan. Karena semuanya berbondong-bondong masuk. Sebaliknya, kalau misalnya nggak disiapin, segala sesuatunya belum ready ketika dia masuk, even itu level staff atau buruh loh ya Pak ya. Kemudian dia upload di Facebook lah. Mungkin masih ada Facebook gitu ya, sosial medianya. Iki perusahaan opo iki? Enggak dicepaki. Pasti Mercury gitu. Enggak apa-apa Pak, ngomong contoh. Merkurinya kan sudah nyiap tadi. Oh sudah ya. Tapi Bu Novi Mercury itu. Nama Bu Novi enggak pernah bagus Mercury ini. Iya. Employer brandingnya kan ya jatuh Pak. Iya. Kan tidak disebut merek tidak disebut nama perusahaannya, tapi yang bawah komennya langsung nanya, oh di sini ya. Orang menebak-nebak gitu ya. Betul. Oke. Nah itu kan menyulitkan HRD juga. Nah ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang strategis. Satu, sebagai employer branding. Kedua, sebagai bagian dari adaptasi karyawan lama dan karyawan baru, supaya kita tidak kehilangan karyawan bagus. Ketiga, hiring cost itu mahal. Yang mahal itu bukan duit untuk rekrutmennya, tapi waktu untuk ngajarinya, gitu. Iya. Kita membayar dengan waktu ya, Yes. yang nggak bisa diputar ulang kalau ngomong soal waktu. Ya, oke. Sebentar saya cek dulu. Udah, kalau gitu kita lanjut dengan. Nah, tadi Pak Yohanes juga menyampaikan. Jadi ketika bicara soal onboarding ini peran HR memang luar biasa besar ya Pak ya. Satu perusahaan sih Pak, bahkan tadi ada yang kurang, H-1 itu sebelum karyawan baru masuk, pimpinan itu juga harus dikasih tahu, Pak besok. Oh sampai segitu ya? Oh yang ideal seharusnya seperti itu ya? Pimpinannya harus dikasih tahu bahwa Pak besok ada karyawan baru masuk, karyawan bagian accounting ini masuk Pak. Nah ketika diomongi gitu kan berarti pimpinannya juga aware kalau besoknya dia datang ke kantor, kemudian ada orang baru masuk, nggak langsung sopo iki, nggak gitu Pak. Jadi malah lu alah gitu ya. Iya, jadi yang barunya lu halar tiba nyopo gitu ya. Iya. Oke. Itu jadi poin yang menjadi krusial ya untuk sebuah perusahaan.
Ya, saya balik ke yang bikin tema hari ini, Bu Novi, onboarding experience ini. Apakah ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa sudah banyak perusahaan sepanjang yang Bu Novi tahu ya, sudah banyak kok perusahaan yang yang apa namanya tahu persis bahwa onboarding ini seperti yang seideal seperti yang dijelaskan oleh Pak Yo, bahwa hati-hati loh dengan hal-hal yang sepele saja, ini dampaknya bisa kehilangan karyawan-karyawan terbaik loh. Seberapa besar pemahaman orang tentang onboarding? Kalau di persentase gitu, sudah cukup besar perusahaan-perusahaan itu paham dengan ini? Jadi tahu itu ya asal tahu gitu loh ya. Jadi bahasanya itu tahu asal tahu gitu. Tetapi tentang detail harus seperti apanya gitu, mungkin tidak sampai seperti yang dijelaskan oleh Pak Yohanes tadi gitu loh. Cuma mau dibilang ya sudah ada mungkin sekitar 50% perusahaan yang paham melakukan itu HR-nya. Tetapi ada juga yang merasa bahwa ya wis lah gitu ya apa namanya jalan begitu saja kayak gitu Mas gitu. Karena itu tadi kadang kesadaran bahwa karena seringkali kita bicara tentang SDM adalah aset terbaik yang buat organisasi gitu ya. Tetapi kemudian dalam mengelolanya yang dimulai dari proses awalnya tadi itu kan pintu yang pertama kali dia masuk di perusahaan, ada pengalaman atau experience dengan perusahaan. Nah itu yang kadang kita ini nggak terlalu aware ke sana gitu. Selain bisa jadi karena keterbatasan sumber dayanya. Artinya itu orangku aku nggak punya orang HR khusus yang misalnya dia bisa cukup punya waktu untuk mengelola ini dengan baik misalnya. Terus atasan-atasan yang ini ya orang-orangnya orang lama-lama sing wis gak menganggap hal ini nggak terlalu penting kayak gitu kan, itu bisa juga gitu kan Mas, seperti itu. Jadi ya itu tadi kalau ada seperti itu maka ada beberapa hal yang mungkin juga harus menjadi prioritas, misalnya yang lebih orientasinya jangka pendek hasil yang kita harapkan yang kayak gitu, itu yang mungkin kita lebih perhatikan. Terus yang bisa dilakukan secara internal, terus kemudian juga bentuk-bentuk yang tidak harus butuh orang banyak. Jadi misalnya tadi itu kalau sekarang mungkin bisa sudah pakai learning management systemnya, bisa seperti itu. Tetapi itu tadi, yang penting lagi itu adalah proses evaluasinya gitu loh. Proses evaluasi baik karyawannya itu sendiri maupun para mentor yang terlibat atau buddy juga yang terlibat di dalam proses itu Mas. Kayak gitu, karena itu akan menjadi model lesson learn yang akan dipakai oleh mereka di program-program berikutnya. Oke, kalau seperti kemudian teman-teman di HR di luar sana yang setelah mendengarkan Pak Yo dan Bu Novi ini pengen belajar lebih jauh, bisa ke MSI ya? Oh bisa. Oh, bisa ya? Bisa, ya. Bisa, ini bagian saya nih. Ini bagiannya Pak Aldi. Iya, jadi kami membantu juga perusahaan-perusahaan yang misalnya mereka sekaligus merekrut karyawan misalnya 12 MT gitu ya, atau 15 gitu kan. Terus mereka tidak cukup punya waktu tadi itu Mas gitu ya. Mereka tidak cukup punya waktu. Terus nanti monitoringnya gimana gitu. Apa saja yang harus dievaluasi dari mereka. Itu kan kadang itu sudah ribet dengan kerjaan sehari-hari. Nah, mereka itu tadi meng-hire konsultan untuk melakukan itu. Gitu. Oke, berarti MSI bisa ya? Bisa, sahabat Mercury. Pak Yo, pertanyaan yang sama dengan Bu Novi. Pengalaman Pak Yo sendiri, onboarding experience ini memang belum banyak dilakukan secara ideal oleh perusahaan-perusahaan. Dianggap sambil lalu ya Pak ya. Gitu apalagi ya? Kalau perusahaan ya? Apalagi kalau perusahaan itu masih belum terlalu betul gitu. Padahal kalau kita mau ngomong onboarding ini biayanya tidak mahal. Tidak mahal. Secara betul. duit ya. Impact-nya tinggi sekali. Bagus. Gitu. Kan yang dicari perusahaan kan mestinya itu. Tapi karena dianggap nggak ada duitnya, nggak perlu duit, sehingga dianggapnya itu bukan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Kan hemat tuh mestinya. Iya. Secara duit gak terlalu besar. Apakah juga ada pengaruh bahwa mereka belum paham? Tapi kalau Bu Novi bilang sih 50% udah paham kok ya. Ya paham, tapi tadi itu sedetail apa itu loh. Pak Yo setuju dengan itu? Betul, setuju. Dianggap sambil lalu, pokoknya masuk disapa hai, wes selesai. Padahal kan masih ada butuh persiapan. Butuh persiapan untuk anak ini harus belajar apa nih sebelum masuk ke perusahaanku. Nah itu gak disiapkan dengan detail. Oke, baik.
waktu kita sudah mendekati akhir, Pak. Saya ke Pak Yos, nanti ke Bu Novi juga. Onboarding experience ini kan nggak hanya berhenti sampai di situ ya. Ya. Setelah itu harus ada program-program berkelanjutan. Tadi sih sudah sempat disampaikan oleh Pak Yos. Betul. Apa yang harus diperhatikan setelah onboardingnya sukses begitu ya? Dan ini untuk peningkatan kinerja berikutnya, apa yang harus diperhatikan Pak Yos? Pasti di-retain, Pak. Nah gitu. Begitu onboardingnya sukses, karyawan bagus ya harus di-retain. Artinya dijaga supaya jangan sampai dia keluar kan. Gitu ya. Nah, Iya. Dan itu. program-programnya apa misalnya? Kalau Dalam bentuk program-programnya kita ngomong employee experience dan itu memberikan pengalaman-pengalaman buat karyawan itu bukan cuma apalnya tok bagus, Iya. tapi ketika di dalam Iya. pun ya harus mengikuti dari pimpinan yang Iya. mensupport dia untuk tumbuh, kemudian suasana kerja yang juga suportif untuk dia berkembang lebih lanjut. Tuh idealnya kan begitu, gitu. Iya, Jadi ya harus di-maintain di karyawan merasa apa setelah masuk, Oke, supaya baik. performance-nya jalan. Supaya performanya jalan. Oke. Closing statement Pak Yo untuk sahabat-sahabat HR di luar sana yang mungkin pengalaman jam terbangnya belum setinggi Pak Yo gitu ya. Apa yang harus di note dari diskusi kita soal onboarding experience hari ini? Monggo. Bahwa karyawan itu ketika masuk itu dia harus melihat ini sebagai kesempatan yang luar biasa, baik itu secara karyawan maupun secara perusahaan. Jadi mari kita manfaatkan itu dari sisi perusahaan maupun sisi karyawan untuk merasakan adaptasi ini sebagai bagian dari sesuatu yang strategis untuk sesama yang membutuhkan karyawan dan perusahaan. Gitu. Oke, baik. Bu Novi sekarang. Jadi proses onboarding ini sebenarnya adalah proses baik karyawan tuh fresh grade maupun udah pernah bekerja ya Mas. Itu kayak orang proses tuh ganti seragam gitu loh. Betul. Gitu ya. Jadi kita ketika masuk perusahaan yang baru itu kayak kita pakai seragam yang baru. Seragam itu bukan seragam baju ininya, clothes-nya ya, bukan pakaiannya gitu ya. Tetapi lebih semuanya gitu ya. Jadi terhadap apa cara pandang kita, terhadap nilai-nilai yang harus kita ikuti, kemudian tujuan-tujuan baru yang kemudian harus kita pindahkan, harus di switch ke tempat yang baru gitu. Jadi maksud saya itu ganti seragam itu seperti itu gitu. Jadi kalaupun misalnya orang ini sudah experience di tempat sebelumnya, ya dia harus melepaskan yang lama, dia ikut pakai seragamnya yang baru di sini. Seperti itu. Nah, kalau bagi karyawan ya itu tadi bagaimana mereka paham bahwa ini adalah proses saya harus berganti seragam. Nah, bagi perusahaan tadi itu menyiapkan bagaimana supaya proses ganti seragamnya tadi itu tidak hanya yang sifatnya formalitas atau tadi tanpa ada perencanaan yang seperti itu supaya kemudian hasilnya menjadi lebih baik. Karena kalau seperti itu tadi tentunya kita akan melihat jangka panjangnya karyawan akan engage gitu ya. Yang proses sebelumnya adalah mereka merasa pengembangan kompetensinya dapat, terus kemudian karirnya juga berkembang. Nah, terus kemudian kontribusi terhadap perusahaan, terus ya akan menjadi ambasador lah buat perusahaan atas apa yang dia capai di sana, seperti itu Mas. Oke, baik. Ada yang ingin dikomunikasikan dari kegiatan-kegiatan MSI Bu Novi? Kegiatan MSI itu yang di bulan September ini karena ini sudah tanggal 26 ya Mas. Jadi nanti 30 September yang terdekat itu kita ada pelatihan public speaking dan pelayanan prima nanti di 30 September ini. Ini termasuk sertifikasi BNSP-nya. Terus nanti di Oktober ada pelatihan sertifikasi public relation juga 14 Oktober itu sekretaris dan administrasi perkantoran. Jadi kita masih rutin lah buka untuk pelatihan dan sertifikasi BNSP, administrasi perkantoran, MSDM, pelayanan prima, public speaking, terus kemudian kehumasan, training for the trainer itu kita rutin ya. Rutin. Jadi satu batch selesai biasanya 1,5 bulan lagi, kita buka lagi, 1,5 bulan buka lagi untuk publik Mas. Kayak gitu. Selain itu ya ada permintaan-permintaan yang seperti in-house training lah. Gitu. Jadi in-house itu artinya mereka minta materi tertentu dan kemudian kita provide ya untuk mereka dengan materi tersebut dan sesuai dengan konteks perusahaan tersebut. Oke, berarti cuannya banyak ya. Ya, alhamdulillah Mas. Enggak lah, cukup lah buat apa gitu. Oke, nomor saktinya masih tetap sama ya. Oh, masih Mas Aldi. 0811 340 5557. Oke, ya gitu baik. Mengulang Mas Aldi 0811 340 5557. Baik, terima kasih Bu Novi dan sahabat Merkuri, itu perbincangan saya hari ini bersama yang pertama Pak Yohanes Kurniawan, HR Advisor dari Parama Semesta Medika.
Terima Pak kasih. Yu, thank you ya. Sehat-sehat terus. Novi, Thank thank you you. ya Pak Yu. Sukses terus untuk Parama. Amin, sukses Benar-benar. untuk Mercury juga. Amin, amin. Bu Novi, terima kasih. Terima kasih Mas Aldi. Sampai kita ketemu minggu depan ya. Baik Mas. Oke, baik. Sahabat Mercury, sampai di sini saya memandu Anda di Dialog Solusi SDM. Kita ketemu lagi di Dialog Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.